Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Masih dalam suasana Ramadan, bulan penuh berkah ini. Kali ini aku akan menemani puasa kalian dengan kasus seperti judul yang ada di thumbnail. Ya, akibat cemburu buta, lagi dan lagi, nyawa adalah taruhannya. Kasus yang akan aku bahas kali ini adalah kasus yang hampir mirip seperti kasus yang pernah aku bahas sebelumnya, yaitu kasusnya Jumiati. Ya, kasus yang dimana dalam rumah tangga tidak adanya kecocokan, yang dimana satu pihaknya menginginkan perceraian, tapi di lain pihak yang salah satu pihak lainnya ini tidak mau bercerai alias ingin tetap mempertahankan rumah tangga. Kasus kali ini menimpa salah satu TKW Arab yang bernama Mbak Ai Jenabiah, yang mana Mbak Ai ini ingin bercerai atau ingin berpisah dengan suaminya. Makanya itu dia pulang ke kampung halamannya ya. Di lain sisi, sang suami mengetahui ide sang istri ini menolak dengan tegas dengan cara mendatangi Mbak Ai Jenabiah. Awalnya si suami mendatangi kediaman Mbak Ai Jenabiah yang mulanya itu masih diskusi. Situasinya itu masih kondusif guys, tapi lama-kelamaan itu adu cekcok dan terjadinya yang dilakukan sang suami kepada Mbak Ai. Tapi yang bikin mirisnya itu ya guys, itu terjadi tepat di depan mata orang tua Mbak Jenabiah, yaitu ibunya. Ya udah guys, gak usah berlama-lama hipnosisnya. Daripada kalian penasaran, dukung dulu ya guys channel aku menuju 500 subscriber dengan cara klik tombol subscribe. Kalau sudah, yuk kita bahas bareng-bareng kisah ini. Check it out. Seorang pria bernama Surya tega membunuh istrinya, Ai Jenabiah, pada Minggu 8 Desember. Pelaku berhasil ditangkap polisi 8 jam usai melakukan aksi kejinya. Pelaku sempat kabur ke rumah saudaranya di desa yang sama usai menghabisi nyawa korban. Wanita yang menjadi topik dalam kasus yang akan kita bahas kali ini ialah Ai Jenabiah yang berusia 33 tahun. Ai adalah wanita yang sudah menikah dengan suaminya yang bernama Surya, berusia 45 tahun. Meskipun jarak usia keduanya yang terpaut sangat jauh, itu bukanlah halangan bagi keduanya untuk merajut cinta dan mimpi. Hasil dari cinta Ai dan Surya hadirlah 3 buah hati yang sangat disayangi. Hingga akhirnya tak terasa sudah usia pernikahan keduanya sudah menginjak tahun ke-15. Namun ya guys, Surya dan Ai selama 15 tahun pernikahan tidaklah selalu adem ayem. Menurut tetangga sekitar, Ai dan Surya juga kerap kali bertengkar. Itu merupakan polemik rumah tangga yang tidak seharusnya tetangga sekitar untuk ikut campur. Permasalahan rumah tangga Ai pun bisa dipastikan tentang ekonomi, yang mana diketahui Surya bekerja sebagai buruh harian lepas yang penghasilannya pun tidak cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dengan 3 orang anak. Awalnya sebagai seorang istri, Ai ingin membantu perekonomian suami dengan menjadi seorang tenaga kerja wanita di Arab. Tapi ya guys, siapa yang sangka jika keputusan Ai menjadi seorang TKW Arab malah membuat Ai dalam masalah besar. Dan sekarang kita masuk ke kronologi di mana Surya sang suami ternyata memiliki sesuatu yang membuat rumah tangga Ai dan Surya cekcok hingga salah satunya berakhir kehilangan nyawa. Begini ceritanya. Ketika awal Ai mendaftar menjadi seorang TKW, Surya sebagai seorang suami saat itu sangat mendukung keputusan Ai hingga waktunya Ai berangkat ke Arab. Sepasang suami istri ini menjalani kehidupan dan pekerjaannya di negara masing-masing. Hari-hari pun dijalani Ai dan Surya dengan intens berkomunikasi. Bagi mereka, LDR bukanlah halangan, selama komunikasi dan kepercayaan masih menjadi landasan bagi keduanya.
Hingga pada akhirnya Surya mendapati sebuah postingan yang mana Surya melihat unggahan postingan istrinya dengan pria lain. Maksud hati alih-alih ingin meminta penjelasan dari Ai, akun Surya pun diblokir sang istri. Semua akses komunikasi bersama sang istri ditutup sudah. Hati Surya pun tidak tenang. Hari-hari Surya dijalani dengan perasaan campur aduk antara tidak percaya, cemburu, marah, semua mencampur menjadi satu. Hingga pada akhirnya Surya mendengar kabar jika Ai ternyata sudah berada di Indonesia. Tapi tidak pulang ke rumah Surya, melainkan ke rumah kakak Ai yang berada di Kampung Lebak Saat, Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Hal itu menambah kecurigaan Surya selama ini yang dianggap berselingkuh di belakangnya. Surya tidak terima dengan perlakuan Ai pada dirinya. Hingga pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pada pukul 7 pagi, Surya mendatangi rumah kakak iparnya yang tidak lain adalah rumah kakak kandung Ai dengan tujuan untuk mencari penjelasan dari mulut Ai sendiri. Di sisi lain saat itu Ai berada di ruang tengah bersama ibunya. Dan di lain kamar ternyata ada keponakan Ai yang bernama Roni. Ketika Ai menikmati nonton TV, tiba-tiba Surya datang lalu menuju ruang tengah di mana Ai berada. Awalnya kondisi masih kondusif yang mana Surya menanyakan tentang kebenaran foto-foto dan mengapa akses komunikasi Surya semua diblokir oleh Ai. Awalnya kondisi masih kondusif, yang mana Surya menanyakan tentang kebenaran foto dan mengapa akses komunikasi Surya semua diblokir oleh Ai. Surya berkata, "Mana? Coba apa kamu selingkuh enggak? Selingkuh enggak?" Ai menimpali, "Tanya saja siapa yang mengirimmu ini." Lanjut Surya berkata, "Jangan tanya aku siapa yang ngirim. Tanya kamu pribadi apa teman-teman kamu yang berteman." Lalu perlahan-lahan suasananya menjadi tegang saat Surya meminta HP Ai untuk memastikan jika tidak benar kecurigaannya. Tapi reaksi Ai malah memancing emosi Surya. Ai langsung meletakkan ponselnya ke saku jaket dan pertengkaran pun tidak bisa dihindarkan. Yang mana Surya masih sangat berusaha keras meraih ponsel Ai di sakunya. Dan Ai pun mempertahankan ponselnya dengan cara mendorong Surya ke kursi. Dan mencekiknya, tiba-tiba Surya berhasil lepas dari cengkraman Ai. Dan Surya pun lari menuju dapur untuk mengambil sebilah pisau dan langsung kembali ke ruang tengah. Tanpa aba-aba guys, ditikam leher Ai sampai 3 kali. Kejadian menyeramkan itu dilakukan Surya di depan mertuanya yang kondisinya sudah tidak bisa berjalan. Awalnya di dalam kamar, Roni keponakan Ai yang sudah mengetahui kedatangan Surya, menganggap jika tantenya dan sang suami cuma cekcok masalah rumah tangga biasa. Tapi siapa sangka ya guys, setelah Roni mendengar cerita Ai, segera Roni keluar melihat apa yang terjadi. Roni saat itu tidak menduga guys jika Ai terlihat berlumuran cairan merah dan terlihat memeluk ibunya. Cepat-cepat Roni mencari bantuan warga sekitar, tapi kenyataannya malah Roni melihat Surya mengambil sebuah balok besar berukuran 40 cm dan memukul kepala tantenya berkali-kali. Keadaan saat itu sangatlah begitu chaos. Roni berlari meminta bantuan warga untuk segera melerai kakak iparnya yang kalap. Tapi sayangnya ya guys, setelah Roni kembali ke rumah bersama warga, Roni mendapati Ai sudah dalam keadaan tidak bernyawa, sementara Surya sudah melarikan diri. Pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, Polres Cimahi mendapat info dari warga sekitar bahwa adanya peristiwa pengeksekusian di alamat Kampung Lebak Saat, Desa Mukapayung, RT 3 RW 10, Kecamatan Cililin. Anggota tim Reskrim Polres Cimahi dan unit Reskrim Polsek Cimahi segera mendatangi tempat kejadian perkara sesaat setelah mendapati laporan warga. Saat tim gabungan datang ke tempat kejadian perkara, mendapati jika Ai sudah dalam keadaan meninggal dunia dan posisi tertelungkup.
dan tim gabungan langsung melakukan olah TKP dan sudah ada beberapa hasil dari TPTKE yang tak lain tindakan pertama di tempat kejadian perkara, yaitu berupa barang bukti dan satu orang tersangka yaitu Surya suami Ai. Menurut Kasat Reskrim Polres Cimahi, AKP Dimas Cari Suryo Nugroho mengatakan hasil dari olah TKP jika Ai meninggal akibat luka tusuk leher dan hantaman keras di kepala. Selesai penyelidikan, jenazah Ai langsung dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asri untuk keperluan otopsi lebih lanjut. Setelah data penyelidikan lengkap, Kapolres Cimahi yaitu AKP Tri Suhartanto berhasil mengamankan tersangka yaitu Surya di kediaman saudaranya tanpa perlawanan. Dan Surya berhasil diamankan kurang dari 8 jam setelah polisi menerima laporan dari warga. Akibat perbuatannya, Surya dijerat dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT atau pasal 338 atau pasal 351 ayat 3 KUH pidana dengan hukuman 15 tahun penjara. Bagaimana guys menurut pendapat kalian tentang kasus yang barusan kita bahas kali ini? Jika kita mempunyai planning atau kita mempunyai rencana masa depan yang baik untuk rumah tangga atau keluarga kita, lebih baik kita fokus ke depan hanya untuk mencari apa yang menjadi planning kita. Jangan belok-belok ya guys, kasihan keluarga yang di rumah. Saya harap kalian, kita semua yang berprofesi sebagai TKW dijauhkan dari segala mara bahaya. Marilah kita sama-sama hantarkan doa untuk almarhumah Mbak Ai, terlepas dari apapun yang Mbak Ai lakukan semasa hidup. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan di sisi yang terindah. Al-Fatihah. So, jika kalian suka dengan videoku ini, bantu aku ya guys dengan cara klik tombol like-nya dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Karena apa? Karena kalau aku sudah up video aku yang terbaru, kamu adalah orang yang pertama yang dapat notifikasi dari aku. Terima kasih sudah nonton videoku sampai akhir. Jika terdapat kesalahan dalam informasi, kesalahan dalam pengucapan nama, alam, atau dan lain sebagainya, silahkan ralat ya guys. Silahkan koreksi di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye.